Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, pada kesempatan di video ini, saya bernama Fatimah, mahasiswa dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Di sini, saya akan menceritakan sejarah dinasti Abbasiyah, khususnya pada abad 1150 sampai 1258. Langsung saja kita bahas yang pertama, faktor-faktor yang menyebabkan kemunduran dinasti Abbasiyah. Masa kemunduran dinasti Abbasiyah dalam sejarah Islam pernah mengalami zaman keemasan di berbagai aspek, yaitu pada masa kekuasaan dinasti Abbasiyah di Baghdad. Abbasiyah menempati kedudukan penting dalam sejarah Islam, antara lain karena kejayaan Islam mencapai puncaknya dalam proses waktu yang panjang, seperti pepatah, tiada gading yang tak retak. Itu yang terjadi pula pada masa dinasti Abbasiyah adalah masa keemasan Islam. Namun masa keemasan itu tidak abadi atau terus-menerus. Ada waktu-waktu saat masa keemasan itu mengalami kemunduran. Masa kemunduran dalam sebuah peradaban merupakan suatu kenyataan. Karena ini termasuk salah satu dalam siklus kehidupan, yakni lahir, tumbuh, berkembang, dan mati. Kemunduran dinasti Abbasiyah banyak sekali penyebabnya, di antaranya luasnya wilayah kekuasaan. Dengan luasnya kekuasaan menjadikan pemerintahan pusat sulit dalam mengontrol pejabat setempat yang ditugaskan, dan juga kesulitan dalam menjaga keamanan wilayah kekuasaan. Kemudian terjadinya kemunduran dan kehancuran dinasti Abbasiyah dikarenakan dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Langsung saja faktor dari internalnya, yang pertama, adanya penguasa lemah yang sulit mengendalikan wilayah luas, ditambah sistem komunikasi masih sangat lemah. Yang kedua, kecenderungan para penguasa untuk hidup mewah. Yang ketiga, dualisme pemerintah secara de jure. Yang keempat, praktik korupsi oleh penguasa diiringi munculnya nepotisme yang tidak profesional di berbagai provinsi. Yang kelima, perang saudara antara Al-Amin dan Al-Ma'mun secara jelas membagi Abbasiyah menjadi dua kubu, yaitu kubu Arab dan Persia, menyebabkan pertentangan Arab dan non-Arab, perselisihan antara Muslim dan non-Muslim, serta perpecahan di kalangan umat Islam sendiri. Yang kedua, faktor eksternalnya. Yang pertama, Abbasiyah mendapatkan serangan secara tidak langsung dari pasukan salib di dunia barat. Yang kedua, Abbasiyah memperoleh serangan secara langsung dari orang-orang Mongol yang berasal dari timur ke wilayah kekuasaan. Selanjutnya, Mongol ke kota Baghdad dan kehancuran pusat peradaban Islam di Baghdad. Puncak kehancuran kota Baghdad terjadi pada tahun 1258. Kehancuran ibu kota mengiringi hilangnya hegemoni Arab dan berakhirnya sejarah kekhalifahan dinasti Abbasiyah. Meskipun faktor eksternal yaitu serangan bangsa Mongol begitu luar biasa dahsyatnya, namun ini hanya berperan sebagai senjata pamungkas yang meruntuhkan kekhalifahan. Ada beberapa motif yang melatar belakangi penyerbuan bangsa Mongol ke kota Baghdad. Di antaranya, yang pertama, kekalahan dinasti Khawarizmi dari bangsa Mongol. Kekalahan ini sekaligus menghapuskan dinasti Khawarizmi dari Asia Tengah, padahal Khawarizmi merupakan benteng yang kuat antara Mongol dan Abbasiyah. Runtuhnya dinasti ini menyebabkan tidak ada penghalang lagi antara Mongol dan Abbasiyah, sehingga menyebabkan bangsa Mongol dengan mudah masuk ke kota Baghdad, yang saat itu sudah lemah karena konflik internal. Kemudian yang kedua, motif ekonomi. Serangan yang dilakukan Mongol juga dilatar belakangi motif ekonomi. Menurut Genghis Khan, pemimpin bangsa Mongol, bahwa penaklukannya semata-mata untuk memperbaiki nasib bangsanya, menambah penduduk yang masih sedikit, dan membantu orang-orang miskin bangsanya. Jika dilihat motif ini,
invasi Mongol ke dinasti Islam memang pada saat yang tepat, karena di wilayah Islam rakyatnya makmur, peradaban maju, akan tetapi kekuatan militernya lemah. Kemudian pada bulan Februari tahun 1258, pasukan Mongol berhasil memasuki kota. Akhirnya pasukan Mongol berhasil mengepung seluruh kota dan bersiap memulai penghancuran. Melihat negerinya jatuh, Khalifah Al-Mustahim meminta izin untuk menghadap kepada Hulagukan. Maka Khalifah diminta agar menunggu kedatangannya di pintu Keliazi, salah satu pintu kota. Setelah itu, masuklah tentara yang kejam itu ke dalam kota, kemudian merampas dan membantai siapapun yang di hadapannya. Pasukan Mongol menghancurkan berbagai macam peradaban dan pusaka yang telah dibina selama ratusan tahun. Buku-buku yang dikarang oleh para ahli selama ratusan tahun ini kemudian diangkut dan kemudian dihanyutkan ke dalam sungai Dejala, sehingga air sungai berubah warnanya menjadi hitam karena tinta yang telah larut ke dalam air. Kemudian Khalifah menghadap untuk meminta balas kasihan dengan membawakan bermacam-macam permata mahal, berharap Hulagukan mengasihani. Akan tetapi tak sebukti pun permata diambil oleh Hulagukan, tetapi diberikannya kepada komandan pasukannya. Kemudian pada tahun 1258 Masehi, setelah kota peradaban yang melambangkan masa keemasan Islam ini hancur lebur, Hulagukan beserta pasukannya keluar dari kota tersebut untuk melanjutkan serangannya ke negeri-negeri yang lain. Khalifah dan anak-anaknya serta pengiringnya dibawa sebagai tawanan. Di awal perjalanan, diperintahkannya membunuh Khalifah itu beserta anaknya. Sementara 6 orang budak dikebiri. Akhirnya pupuslah keturunan Khalifah Bani Abbasiyah dan hancurlah kerajaan yang telah berkuasa selama 542 tahun itu.